Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran PAI pembelajaran 1 tentang mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Ada yang tahu surat At-Tin itu seperti apa? Oke, insya Allah kalian sudah hafal semuanya ya. Surat At-Tin, wattini wazzaitun, ya, wattini wazzaitun. Nah, itu surat At-Tin. Surat At-Tin. Udah tahu surat At-Tin itu seperti apa? Nah, di sini sebelum Ustazah lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, nah, insya Allah kalian juga sudah tahu huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung, ya. Tidak bisa disambung gimana, Ustazah? Nih, ro dan wawu itu tidak bisa berada di tengah. Jadi, ro dan wawu itu tidak bisa diikuti oleh huruf sesudahnya, tidak bisa disambung sama huruf sesudahnya. Oke? Sudah paham ya tentang huruf-huruf, insya Allah. Nah, sekarang Ustazah mau langsung membahas tentang kandungan dari surat At-Tin. Oke, nah, mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari At-Tin yang terdapat pada ayat berapa? Ayat 1, ayat pertama. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada berapa surat anak-anak? 114. Yang terakhir An-Nas, yang pertama apa? Al-Fatihah ya. Yang jumlah ayat dari At-Tin itu 8 ayat ya, 8 ayat. Termaksud golongan surat yang diturunkan di Mekah. Ini kalau surat yang diturunkan di Mekah namanya surat Makkiyah. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut ke pembahasan kandungan surat At-Tin. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, ayo kita baca bersama-sama. Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, maksud kandungan apa sih yang dimaksud dengan buah tin dan buah zaitun itu? Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun, apa itu buah zaitun? Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nih, seperti ini contohnya buah tin dan buah zaitun ya. Sudah ya. Nah, ayat kedua. Jadi kenapa dua buah tersebut memiliki manfaat yang luar biasa ya anak-anaknya? Yang satu untuk masalah kesehatan, yang satu minyaknya digunakan di daerah yang kekurangan minyak ya. Kedua, waturi sinin. Nah, artinya demi Gunung Sinai. Apa sih Gunung Sinai itu? Nah, Gunung Sinai terletak di Semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasul berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Nah, itu ya gambarnya di sebelah Gunung Sinai ya. Terus kemudian ayat 3, wa hadzal baladil amin. Nah, artinya dan demi negeri yang aman ini. Nah, negeri aman itu yang dimaksud negeri mana? Negeri Mekah, kota Mekah. Kota yang aman adalah kota Mekah. Nah, kota ini disebut golongan dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura
dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim. Nah, jadi semoga kita semua bisa ke kota Makkah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim. Yang bangun siapa? Nabi Ibrahim sama Ismail ya. Untuk yang ya, paham ya sampai sini. Terus kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang paling sempurna. Nah, di sini ada pembahasannya yang keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Jadi bedanya manusia dan hewan itu apa anak-anak? Rohani dan akal ya tadi ya. Kemudian kalau manusia punya nafsu, manusia punya jasmani. Jadi bedanya cuman rohani dan akal. Manusia harus mampu menjaga keseimbangannya yang dimilikinya agar supaya menjadi makhluk yang mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Jadi ketika manusia hanya hidup hanya mengandalkan nafsu, itu akan turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal, pikiran agar supaya dapat membedakan baik dan buruk. Jadi kita bisa mikir, oh ini baik buat aku, ini buruk buat aku, kayak gitu. Oh, belajar itu baik agar nanti nilai ulanganku bagus, sedangkan mencuri itu nggak baik. Nah gitu. Jadi kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Oke, ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safinin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Allah, ayat ini itu peringatan untuk manusia. Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang Allah tetapkan. Nah, ya tadi manusia itu bisa turun derajatnya ketika tidak bisa mengendalikan yang ada di dalam dirinya, yaitu nafsu, akal, terus apalagi sikap, pengetahuan. Tadi pengetahuan itu masuk ke akal ya. Nah, di situ ketika manusia tidak bisa mengontrol itu semua yang diberikan oleh Allah, maka derajatnya akan turun. Nah, di sini disebutkan kalau contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Nah, yang pertama, bertutur kata. Bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Nah, kedua, berpakaian, menutup aurat dan memiliki model dan warna yang serasi dan disenangi. Makan dan minum. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Jadi kita kan sudah bisa berpikir mana yang enak, mana yang kurang enak. Jadi gitu ya anak-anak ya. Bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Jadi kalau kita berteman dengan siapapun harus saling menyayangi ya. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama ya, harus sesuai dengan fungsinya. Kemudian ayat ke-6, illalladzina amanu wa'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, di sini kelanjutan dari ayat 5, yaitu tadi kan Allah bisa menurunkan derajat manusia serendah-rendahnya. Nah, kecuali di ayat 6 dijelaskan kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, beliau tidak akan akan diturunkan tingkatnya, ya. Oke. Di sini penjelasannya, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Semoga kita golongan orang tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini contoh-contoh orang beriman dan beramal saleh. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan apa? Sholat, puasa, sholat 5 waktu ya anak-anak ya. Kemudian puasa. Terus kemudian yang kedua, gemar bersedekah ya. Kalau kita punya uang berapapun harus disisihin untuk sedekah ya, membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Oke. Kemudian ikhlas menolong. Nah, ketika kita lihat teman kita jatuh, kita harus langsung menolongnya. Nggak boleh biarinlah, nggak boleh ya seperti itu. Harus ikhlas tolong menolong. Atau enggak, sederhananya aja, ketika di kelas ada teman yang nggak bawa pensil, siapa yang bawa pensil ditolong, dipinjemi, biar temannya ikut catat ya. Kemudian ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka artinya apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, di sini membahas tentang hari pembalasan. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Nah, manusia seharusnya tidak melakukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-bukti. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Iman itu percaya. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa hari pembalasan itu benar-benar ada. Hari pembalasan itu adalah tanggung jawab kita. Apa yang kita lakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di hari itu ya. Semoga kita termasuk orang yang dalam timbangan kebaikan yang banyak ya anak-anak ya. Selanjutnya ayat 8, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, Allah adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus ciptaan dan pengaturan segala urusan, yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik perbuatan pembuat keputusan. Allah maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibatnya dan pembalasan atas dosa-dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Jadi, apapun yang kita lakukan di dunia itu diketahui oleh Allah. Allah maha mengetahui. Jadi sekecil apapun, andaikan orang lain atau orang tua kita tidak melihat ketika puasa, nah kita diam-diam di kamar makan. Nah, orang tua nggak tahu kan kalau kita makan, tapi ada Allah yang maha mengetahui. Percayalah bahwa rencana Allah itu sebaik-baik rencana. Manusia bisa berencana, tapi Allah punya rencana lain. Ya, rencana Allah itu tidak terduga, anak-anak. Dan itu akan jauh lebih indah dari rencana kita, ya. Jadi, setiap ada masalah, setiap ada musibah,
harus diambil hikmahnya ya nak ya. Harus diambil hikmahnya. Nah, hikmah itu pelajaran ya. Jangan nyesel, kok kayak gini. Enggak boleh seperti itu. Harus kita belajar ikhlas, belajar nanti bakal ada yang lebih bagus, nanti bakal ada hikmahnya dari semua kejadian ini ya anak-anak ya. Oke, kita masuk ke rangkuman. Surat At-Tin itu surat yang ke-95. Nah, surat ini terdiri dari 8 ayat, dinamakan surat At-Tin. Surat At-Tin itu diambil dari ayat pertama. Diturunkan di kota Mekah ya. Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya, kita nggak boleh ya. Negeri yang aman itu negeri mana? Kota mana? Mekah Al-Mukarramah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani, rohani yang seimbang. Jadi yang membedakan manusia dan hewan tadi apa? Rohani dan akal. Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal saleh ya. Tadi yang dijelaskan di ayat 5 bakal mengembalikannya di tingkatan serendah-rendahnya, kecuali dilanjutkan di ayat 6, orang yang beriman dan beramal saleh. Keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal saleh ya. Tadi yang ketujuh, walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran dari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Yang 8, Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Oke. Sudah paham ya anak-anak dari pembahasan surat At-Tin dan kandungannya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ke Ustazah ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menulis surat At-Tin. Oke? Ayat 1 sampai ayat 8, tidak perlu dengan artinya. Tulisan saja ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom.